Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu CGP yang saya hormati, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan Ibu Bapak pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, kegiatan kita pada hari ini, izinkanlah saya akan menyampaikan screen-nya, panduannya. Mohon diperhatikan baik-baik. Nah, Bapak Ibu sudah bisa melihat di ruang kolaborasi Bapak Ibu ya hari ini ya. Mohon perhatiannya Bapak Ibu. Kok stopwatch tulus? Tidak bisa saya besarkan ini. Ya, ini mau saya besarkan ternyata ada kendala ini. Ya. Nggak apa-apa Pak, masih terlihat. Oh, masih terlihat. Ya. Oh iya, setiap mau saya besarkan ternyata tidak bisa. Maka ini aja modelnya ya. Ya, ruang kegiatan kita, dalam ruang kolaborasi, yaitu diskusi tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Inilah profil saya Bapak Ibu. Nama saya Muhari, NIP-nya, pangkatnya saya baru 3C, jabatan pengawas SMA Disdikbud Provinsi Jawa Tengah mulai 2016. Tugas tambahan saya sebagai asesor BAN SM Provinsi Jawa Tengah, penilai Adiwiyata Kota Surakarta. Prestasi saya tahun 2019 saya menjadi juara 3 pengawas SMA berprestasi tingkat nasional. Nah, kegiatan kita tadi sudah kita awali, pembukaan sudah. Kemudian perlu Bapak Ibu ketahui tujuan forum diskusi hari ini adalah satu, CGP dapat mempresentasikan hasil identifikasi prinsip pembelajaran dari pemikiran KHDI yang sesuai dengan konteks daerah atau sekolah masing-masing. Yang kedua, CGP dapat saling memberikan tanggapan positif reflektif terhadap presentasi kelompok lain. Agendanya pembukaan sudah, pembagian peran kelompok, presentasi, tanggapan, dan penutup. Berikutnya, kesepakatan bersama Bapak Ibu. Satu, menonaktifkan audio apabila tidak sedang berbicara. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa diterima? Halo Bapak Ibu? Iya, bisa Pak. Bisa Pak. Ya, bisa Pak. Bisa. Iya Pak. Bisa Pak. Username menggunakan nama asli dan instansi asal. Menghargai sesama CGP dan fasilitator. Satu, berbicara, semua mendengarkan. Berpartisipasi aktif, fokus pada sesi belajar, tidak keluar masuk room. Ya. Nah, kalau belum ada penjelasan ini, Bapak Ibu left tanpa izin itu bisa jadi, tapi mohon untuk kali ini tidak seperti itu ya. Kemudian berikutnya presentasi kelompok, nanti apa yang dipresentasikan, hal-hal positif yang telah Anda pelajari dari pemikiran KHD yang juga Anda lihat pada budaya di daerah Anda. Kemudian sepakati satu hal positif dari pemikiran KHD yang akan diterapkan di kelas atau sekolah Anda. Ini peran yang harus dibagi Bapak Ibu. Ini satu. Ini mic-nya ada ngaji yang masuk ini, tolong dimatikan dulu mic-nya ya.
Nanti kalau berbicara baru dihidupkan. Presenter, pemberi tanggapan, penanya, penjawab. Apa presenter? Yang berperan mempresentasikan hasil kelompok. Pemberi tanggapan yang berperan memberikan tanggapan positif terhadap hasil presentasi kelompok lain. Penanya yang berperan memberikan pertanyaan kepada kelompok lain. Penjawab yang bertanggung jawab memberikan jawaban dari pertanyaan lain. Notulen atau penulis bertugas mencatat tanggapan positif dan proses diskusi. Nah, waktunya, total keseluruhan waktu masing-masing kelompok adalah 20 menit. 10 menit untuk presentasi, 3 menit untuk tanggapan, 7 menit untuk tanya jawab. Presenter mempunyai waktu 10 menit untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Kurang boleh, lebih jangan. Penanggap mempunyai waktu 3 menit untuk memberikan tanggapan positif dari hasil presentasi kelompok lain. Penanya silakan memberikan pertanyaan kepada kelompok lain dan dijawab oleh penjawab dari kelompok presentasi. Apabila ada sisa waktu, anggota lain boleh memberikan pertanyaan. Anggota lain dalam kelompok presentasi juga bisa memberikan tambahan jawaban. Ya, ini. Nah, nanti setelah itu Bapak Ibu diskusi virtual tentang profil pelajar Pancasila. Karena diskusi yang materi tentang penerapan pemikiran KHD dalam budaya sudah didiskusikan, hari ini tinggal presentasi. Tapi sebelum presentasi, Bapak Ibu ke kelompok masing-masing berdiskusi tentang profil pelajar Pancasila. Saya pandu dalam waktu 15 menit saja. Nah, tanggapan apa yang saya pelajari dari kelompok lain nanti saya sampaikan dalam bentuk jambuatnya, lalu penutup. Demikian secara singkat penjelasan tentang diskusi di kelompok hari ini. Apakah Bapak Ibu ada pertanyaan? Berarti tidak perlu moderator ya Pak, langsung penyajinya aja yang boleh ya. Kita sudah siap ke room kecil Bapak Ibu kalau sudah jelas? Berarti ke room kecil itu diskusi tentang filosofi dulu Pak ya? Tentang apa? Pelajar Pancasila. Ya, karena yang pemikiran KHD dalam konteks budaya itu kan sudah Bapak Ibu diskusikan kemarin. Ya. Maka untuk menghemat waktu, hari ini kita pakai waktunya untuk diskusi virtual profil pelajar Pancasila. Nah, saya pandu dari sini. Yang kelompok 1 tidak perlu live dari ruang utama ini. Yang kelompok 2, Bu Jumitri ya, CS, nanti masuk ke ruang break room, Bu. Ke ruang breakout room. Ya Pak, Jadi ada ruang utama, ini live dulu, masuk ke ruang breakout room. Silakan Ibu masuk ke sana, saya admit. Tinggal Bu Dian yang belum masuk ya. Silakan untuk kelompok 1 bisa memulai diskusi membuka LMS, Bu. Membuka LMS. Iya, Pak. Ya. LMS-nya sudah disiapkan belum? Ya, membuka LMS. Ya. Bu Jumitri. Halo. Halo Bu Jumitri.
Bu Jumitri salah satu dimatikan itu perangkatnya. Ya, HP-nya apa dimatikan atau dijauhkan? Tolong Bu Jumitri, Bu Ayu Lestari, siapa yang hadir nih? Yang sudah. Saya lihat dulu. Bu Ayu Lestari, Bu Jumitri, Bu Ayu Lestari, tolong videonya ditampilkan Bu sebentar, tidak apa-apa. Bu Jumitri satu aja. Oke, Bu. Tinggal 2 ya. Tinggal 2 Bu, silakan berdiskusi. Silakan buka LMS-nya Bu tentang profil kemarin sudah selesai ya, yang pemikiran gaji dalam budaya. Sudah toh? Sudah Pak. Ya, ini siapa yang bawa filenya? Nah, sudah, tinggal nanti dipresentasi. Oh, boleh saja. Tentu boleh saja. Nah, oh, sudah komplit ini ya. Sebentar, saya kirim Jamboard ya. Karena sudah diskusi kemarin toh. Ya, kita diskusi tak pandu Jamboardnya. Saya buka Jamboard ya. Kelas A kelompok 1 ini belum muncul. Dipanggil Bu. Waduh. Ya. Copy link. Udah, ini Pak Roy sudah. Ini untuk A. Kelompok A. Untuk kelompok A, saya kirimkan link Jamboard ini. Silakan dibuka di chat. Bisa nggak? Sudah bisa? Kelas A. Kelas A. Kirim di mana Pak? Diklik di chat. Di chat ya Pak? Nah, Ya, kemudian diklik Pak. diklik linknya. HTTP Jamboard ini Pak ya? Iya, sudah. Udah ketemu di chat. Oh, Kemudian silakan diklik, diskusi. Ya, semua klik diskusi coba. Tapi kalau punya saya jawabannya itu ya Pak, Anda akan mendapatkan email yang berisi pemberitahuan jika permintaan Anda diterima. Punya saya bukan. Anda memerlukan akses, minta akses. Iya tadi. Atau tapi tak kirim terus dapatnya begitu Pak. Oh gitu. Iya. Nggak bisa langsung diklik. Nggak bisa langsung diklik, minta akses, kemudian dikirim akses, kemudian ada permintaan dikirim. Permintaan dikirim, Anda akan mendapatkan email yang berisi pemberitahuan jika permintaan Anda diterima, seperti itu. Tapi masih ada gambar gembok ya? Iya, masih ada gambar. Masih ada gambar gembok. Oke. Masih ada gambar gemboknya Pak. Atau mungkin belum punya akun Google itu ya? Belum kayaknya loh Pak. Google yang ini, yang apa? Instruktur belajar, belum ya? Belum? Belum ada Pak. Belum. Oh gitu, ya, nggak bisa ya berarti ya?
Oh, enggak apa-apa kalau begitu. Gini aja, Ibu diskusi aja di buka LMS profil pelajar Pancasila di situ. Pertanyaan nomor 1 ditulis dulu. Pertanyaan nomor 1. Ya, Pak. Nah, Ya. saya tanya nih. Pertanyaan nomor 1 dibaca ya nanti ya. Ya, Pak. Nomor 1. Ibu buat jadwal sendiri bisa toh? Bisa belum? Belum, Pak. Gimana? Buat jadwal sendiri. Belum? Bentar, saya tampilkan ini Ibu. Saya share dulu ya, bentar. Ini saya sekarang share dulu. Izinkan saya share present dong. Nah, sudah kelihatan Bu? Ya? Iya, terlihat, Pak. Ya, Pak. Sudah ya? Kelompok A loh, kelompok A, yang kelompok A. Sudah deh. Belum kelihatan? Oh, gini aja, tak boleh saja di chat. Di chat. Chat ya Bu ya. Nih, masuknya LMS ini sebenarnya. Bapak Ibu buka LMS saja. Sudah, Pak. Ya itu kan sudah ada pertanyaan-pertanyaan itu. Iya. Silakan disepakati. Sudah. Ke situ semua. Nomor 2, itu nomor 1. Ini nomor 1-nya, kemudian nomor 2-nya. Nomor 2-nya ini. Bu Nurila. Identifikasi. Bisa Bu, sudah ya, kelompok A. Identifikasi sudah, ini sudah. Sudah? Sudah bisa melihat kelompok A? Di chat. Di chat. Bu, yang A loh. Identifikasi sumber daya potensi minimal 3 potensi yang dimiliki kelas Anda dalam mendukung Merdeka Belajar. Atau gini aja, kembali ke LMS ya, itu dikerjakan. Bapak Ibu nulisnya di PowerPoint, nanti dikirimkan aja. Kalau Jambat belum bisa. Sudah jadi. Oke, sebentar saya tak lihat di kelompok A1. Halo A1, Bu Ayu, Bu Jumitri, Ibu
tolong Bu buka LMS, ya, diskusikan itu yang profil pelajar Pancasila. Tapi sebelumnya ditampilkan dulu pekerjaan kemarin itu seperti apa. Pekerjaan yang kemarin. Yang kemarin. Ini yang lain mana? Oh iya. Bu. Ini sudah komplit yang A ya. A komplit ya. Pak, yang Pak Kamal itu kayaknya kelas yang sebelah, Pak. Masuk di kelas A1. Oh, gitu. Oh, Bu Jumitri tadi sudah live belum? Oh, ya. Enggak apa-apa, Pak. Ini memang harus seperti itu, harus ramai. Enggak apa-apa. Karena diskusinya harus begitu. Pak Roed Kamarudin, ini tolong masuknya di kelompok 2, Pak Roed. Pak Kamal. Jangan jauh nak, Kang. Sudah 5 ini ya, silakan. Yang profil pelajar Pancasila dikumpulkan, ditampilkan aja. Itu. Ayo kawan-kawan kita mulai yuk. Ayo silakan. Pak Dayat tampilkan slide-nya yang tadi itu, Pak. Halo, Pak Dayat. Ya, Bu. Pak Dayat lagi nyari mungkin. Lagi nyari. Iya. Ini sinyalnya agak kurang ini, Bu. Kurang stabil. Pak Muhari, ini apa? Jangan presenting dulu apa ya? Jadi Pak Dayat bisa presenting gitu yang tadi itu. Jadi diskusinya. Ya. Pak Muhari mohon izin share screen ya. Ya, silakan Pak Dayat. Saya nengok kelompok B ya. Ya, Pak, Pak. stop presentingnya dulu Pak Muhari. Ya, silakan. Saya nengok kelompok B dulu. Ini Pak Amal. Terus yang B, teruskan. Sip. Langsung saja turunkan, langsung tidak usah dibicarakan dan langsung turunkan slide-nya deh. Kita terus saya yang B. Ya. Terus B bagus. Ya. Ya. Iya. Oke. Sip, bagus. Nah, ini yang pelajar Pancasila ini siapa nih? Kelompok 2? Yang A ya? Bentar. Ini siapa nih? Profil pelajar Pancasila. Saya lihat dulu. Gimana, Pak? A1 ini, Pak. Coba presentasikan Pak Dayat. Kelompok A1, Pak. Wow, sudah bagus ternyata. Iya. Ya, terus lanjut. Ya, sudah ya. Tuh. Nah. Oke, siap. Berapa slide itu? Ya, Pak. 11 slide belum semua, Pak. Kita langsung Masih mau lanjut diskusi dulu, Pak. Oke, silakan. Ya, Pak. 5 menit lagi ya. 5 Oke. menit. Pak, slide yang Putus-putus ya, Bu? terus putus ya? Sinyal Lanjut. juga. Oh, Kita yang langsung tadi. bahas aja ya. Ya.
Slide yang di bawah punya siapa? Tuh. Yang pertama ini kesepakatan ini udah seperti yang kemarin saja Bu ya. Ganti dong. Penyaji. Ganti dong. Ganti apanya yang ganti, Bu? Penyajinya diganti, saya belum paham ini. Yang ini saya Jadi tampil. Ya wes nanti yang dulu ini saya belum menguasai ini. lengkapin menguasai. aja dulu, Bu. Lengkapi aja dulu ya. Ayo udah. Ya udah. Ya udah nanti kita sepakati lagi yang ini ya. Ya. Oke. Untuk Oke, yang kita lihat slide-nya lagi. Ya, B ya. ya untuk Tujuannya sama. Bentar. ini Nah, tampilan kalau pertama yang sepakatnya ya, sepertinya Bu ya. dulu saya mau bicara dengan B. Ya, Karena memang saya yang buka kedua dulu. Ini B sudah bagus. Tampilannya sudah poin-poin saja, perpaduan gambar yang teks. kedua Nah, ini ini yang profil, yang yang pemikiran KHD yang mana? Tujuan utama ini benar. Kan sesuai sama yang di instruksi LMS. Ya. Ya. Terus Ya, yang gitu aja. yang pemikiran KHD untuk kelompok 2. ini Yang ketiga, yang ketiga menanyakan semua ini apa? Ini yang kalau KHD ya. menanyakan profil, baru nanti kita pilih satu. Terus setelah Oh, itu oke. kita pilih satu ya. Oke. Pilih satu. Ini saya tadi salah ininya soalnya ya. Akhirnya ada 4 Bu ya. Soalnya ada. Apa di sini diuraikan dulu yang kita pilih yang mana gitu ya sebelum ke sini. Pilih dulu. Pilih dulu ya. Ini kan topiknya, Pak. Nggak apa-apa lah. Soalnya itu kan soalnya. Iya, soalnya nggak sama dengan yang tadi ya. Saya keliru ngambil ininya. Identifikasi ke. Kalau yang tadi kan ini coba maaf. Yang tadi itu loh, apa pembagiannya beda-beda lagi. Gak ada moderator Pak Dayat. Oh, Iya nanti dibahas lagi. tadi ini Bu ya. ini topiknya benar kok, Pak. Berarti salah satu profil dulu ya. Oh, Pilih satu profil dulu ya. Identifikasi dulu yang mendukung Merdeka Belajar tadi loh, kayak Mbak Pipit bilang apa sih tadi? Apa ini, Guru Bu? apa segala macam. Yang pilih ini dulu nggak? Yang sebelah ini. Iya itu yang pertama itu. Pilih dulu ya. Ah. Pilih salah satu dulu. Ini yang kedua ya Bu. Yang ini. Kan itu yang pertama loh. Ya, identifikasi nomor. Slide. Identifikasi satu, baru pilih profil begitu kayaknya. Oh gitu ya. Pilih satu profil dulu itu. Enggak, Bu, di LMS coba kayak di LMS Ini? itu Ya, kayak itu bukannya di LMS. Ini yang sebelah kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan yang sebelah Pilih kelihatan. satu profil pelajar Pancasila dalam mengembangkan kerangka Merdeka Belajar. Ya itu yang nomor 1. Yang kedua baru Yang identifikasi. kedua identifikasi. Yang Iya. kedua ada alur ya. Iya. ini di enter aja nomor satunya. Berarti ini dulu ya. Pilih yang nomor 1 dulu ya. Ini tak pisah-pisah biar nanti bisa diedit. Oh iya. Ini yang Bu Fitri ya. Oke, coba saya ini sudah bagus, profil pelajar Pancasila sudah bagus. Coba saya satunya seperti apa tampilannya? Sudah satunya dinaikkan. Ini ya Bu. Ini yang satu. Jadi apa tadi? Pilihlah ya. Oh, pilihlah. Ya. Nah, Pilihlah ya. terus ini jangan digabung ya. Ini Pas aja. yang yang hasil kemarin yang mana? Bu. Oh, dipisah aja, dipisah saja. Oh iya toh, kan materinya beda-beda. Dua ya. Suara Pak Muhari masih Yang Iya. yang kemarin. Iya. Karena dia Kamu hari lagi ngobrol dengan dua-duanya. kelompok lain itu. Suara kita juga Iya, otomatis iya, masuk sana. Iya. Kalau di mood di Ya, sini sudah, nanti kita nggak ada. Jadi gimana ya? Senyapkan mau ya. Jangan dong. Kita room besar sebabnya ya. Iya. Oh, Mereka kan room Ya. kecil mereka.
Anda termasuk di room A. Ya. Pas. Silakan Ah. dilanjutkan. Ada ya? Yang ketiga alur, alur ya? alur Alur kerangka. ya? Alur kerangka. alur Merdeka kerangka. Ya, diskusinya 5 menit lagi mecah. Bisa tahu Bu? Mecah saya. Alur itu dari tujuan ya? Iya, Tujuan profil ya? iya, iya. Ya, tujuan, profil, kompetensi. Elaborasi terakhir apa ya? Nanti setelah 5 menit lagi, jadi 8 Alur. Terus yang 5 keempat? kembali ke ruang utama ya, Keempat. yang kelompok 2. Ini ya, desain kerangka filosofis mereka belajar. Desainnya itu kan dalam Sampai sini ya? Oke, dibuat ya. Itu ya? Ini di nomor 3-nya di sub, Gimana Bu? nomor 3-nya Ada di subnya sub. lagi? Itu Oh, iya. tadi tujuan, indikator, tujuan, kompetensi, indikator, elaborasi. Yang Kalau enggak, sementara begitu aja nanti banyak, dirinci Bu. di slide Dirinci berikutnya. banyak kalau di YouTube ya? Di Panjang. slide berikutnya aja, Slide berikutnya aja ya. poinnya Ini aja. pokoknya aja. Lematin Bu. Dan pakai di sini aja berarti ya Bu. Kita desainnya mau berupa animasi apa slide PPT atau apa itu? Yang mana Bu? Alur Bebas, Bu. kerangka itu kan nanti dibuat desain toh Pak, nggih? bebas. Mau dibuat kayak poster apa-apa gitu nggih? Ya boleh, enggak Boleh. apa-apa. Boleh ya? Tapi pakai Ken Master kayaknya bisa itu Pak. Ini Mas, Oke, ya? bisa boleh. Ya. Oh, ya. Tapi nanti aja itu diselesaikan dulu. Dipisah ya? Dipisah ya? Ini buat Substansinya dulu ya, presentasi. ya selesaikan. Nggih. Ini yang pertama, pilih profil pelajar Pancasila dalam mengembangkan kerangka merdeka belajar. Ya, ini ya. Lemot Bu ini. Ini pilih yang mana Bu tadi? Sepakatnya. Satu ya, Mbak Pimpin Ya. tadi ada satu bedanya. Ya, ya yang satu aja. Itu aja ya. Ya, Sama itu fondasinya. fondasi paling mendasar. Yes, benar banget. Kalau udah bagus imannya, akhlaknya, yang lain ikut bagus kan, insya Allah. Benar banget, insya Allah. Ininya ini ya. Apa namanya? Remote laptopnya. Apa dikirim WA Pak? Saya bantu lewat sini. Bagian-bagiannya. Bagian-bagiannya ya. Ayo, Nanti saya tinggal kemudiannya masukkan. Oh ya. ya, Oh, kita bagi ya, biar cepet. Oke. ya oke. Kita bagi aja berarti. Ya, bagian aku tadi pagi bagi udah ya? banyak banget loh sama Hikmah. Pilih salah satu ini udah jelas ya, nggak ini. Terus yang identifikasi potensi sudah tadi. Bu Pipi. yang terakhir tadi yang belum apa ya? Kompetensi ya? Ini alur Indikator. kerangka. Alur kerangka. Yang Bu. di alur ya. Kemudian alur kerangka ya. Alur kerangka. Terus yang desain kerangka. Bu Afrida. Itu banyak banget. Desain kerangka kan di luar diskusi ini nanti ya bikinnya. Oh, di luar ya? Ya, itu kita nyelesain sampai alur. Nah, kita Iya, nyelesain isinya aja dulu kali. Sampai Oh, alur. Itu juga boleh kok Sampai berupa alur ya? presentasi Iya. kerangkanya. Jadi Oh, iya. bisa berupa PowerPoint juga kok. Oh iya, kita pakai PowerPoint aja. Pakai presentasi aja nggak apa-apa. Berarti bantu pakai WA yang ini ya, yang nomor 3. Oke, Oh, iya. iya. Satu udah tadi. Berarti yang alur ya. Identifikasinya tadi Langsung ke alur kita. Tadi alurnya poinnya apa aja? yang pertama tujuan. Alurnya ya. Tujuan utama, indikator ya. Di LMS ini ya. Nah ini. Ada di SMS-nya Pak Muhari juga kok, ada di WA Oh, iya. maksudnya. Oh iya. Tujuan utama, profil yang dipilih,
potensi, indikator. Kalau tujuan utama kan nggak usah didiskusiin Nggak ada ya? Iya, Sudah ada ini ya? tujuan utama Sudah ada sudah ini. itu. Sama aku sudah, profilnya yang kita pilih sudah ditulis juga ya Pak Dayat ya. Iya. Profil. Pilih satu ya. Bapak Ibu, Iya, Ya. Pak. waktu diskusinya kita akhir dulu ya, nanti dilanjutkan di forum lainnya. Sekarang Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk presentasi hasil pekerjaan kemarin. Masing-masing 20 menit. Nanti kalau sudah kalau waktunya cukup, bisa lanjut diskusi kemarin. Oh Ya, gitu ini. ya Pak. Ya. Kalau gitu Pak Dayat dikeluarin dari itu Pak share-nya. Oh ya. Kita ke yang kemarin. Yang kemarin ya. Yang kemarin dulu ya? Iya. Oh ya. Jadi kita diskusi yang kemarin ini, Pak. Iya. Yang presentasi yang kemarin. Iya. Bapak Ibu, Diskusi. kelompok 2 silakan kembali ke ruang utama semuanya. Berarti diskusi yang kemarin ya? Iya. Yuk, kelompok 2 silakan diskusi ke ruang utama. Kembali ke ruang utama, left ke ruang break ini. Ruang break ini di left, kemudian masuk ke ruang utama. Nanti Bapak Ibu mendengarkan presentasi dari kelompok lain, kelompok 1, kemudian Bapak Ibu dari kelompok 2 melanjutkan presentasi pekerjaan kemarin. Yang diskusi virtual ini masih bisa berlanjut setelah Bapak Ibu melaksanakan presentasi tentang pemikiran KRD dalam konteks budaya lokal dan diskusi. Silakan Bapak Ibu live dari ruang ini masuk ke ruang utama. Bu Puspita siap-siap moderator. Siap. Tetap pakai aja moderator walaupun nggak ada di situnya. Iya kan bisa Pak Dayat. merangkap. Pak Dayat slide-nya tolong persiapkan. Siap. Nunggu perintah Pak Maharinukti. Kita tunggu sudah lengkap semua apa belum, karena kelompok B baru mau bergabung. Saya harus tunggu ya. Sudah semua ya? Ya, alhamdulillah sudah semua. Saya lihat presenten 10. Oke, kita Pak Afif datang. Pak Afif. Ya. Bentar Bapak Ibu, saya saya screenshot dulu. Saya screenshot dulu. Semua menampilkan videonya. Bu Ayu Lestari sudah saya screenshot. Yes. Ya,
Sudah dilanjut? Presentasi dari kelompok 1 waktunya 20 menit. Silakan. 10 menit presentasi, 10 menit tanya jawab. Pak Dayat screenshot apa? Mulai dari sekarang. Ya, share ya, Pak. Screen. Yang Kamu hari tidak belum presentasi selesai. di mute. Ya, siap ya Bapak Ibu. Baik. Boleh dimulai ya Pak? Mohon izin. Boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam bahagia, tabi pun. Ya pun. Yang kami hormati fasilitator calon guru penggerak dan rekan-rekan calon guru penggerak yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah Suaranya menggema gimana ya? Gimana Pak? Suaranya menggema terlalu dekat kali. Oh, iya Pak. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa melakukan pertemuan meski melalui media virtual. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kali ini izinkan kami kelompok 1 kelas 10A untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang desain kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, terlebih dahulu saya perkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri, Puspita Femiliasari sebagai moderator. Yang kedua, ada Bu Apridayani sebagai penyaji. Yang ketiga, ada Ahmad Hidayat sebagai notulen. Yang keempat, ada Nikmah Ranti sebagai penanya. Dan yang terakhir, ada Bu Dian sebagai penjawab pertanyaan. Baiklah, untuk keterangan lebih lanjut, marilah kita dengarkan paparan dari penyaji, yaitu Bu Apridayani. Kepadanya, disilakan. Pikiran Ki Hajar Halo Bu. Halo Bu, suaranya? Sepertinya sinyal Bu Apri kurang bagus. Iya, suaranya tidak terdengar. Bagaimana ini Pak? Kayaknya sinyalnya Bu Apridayani. Yang lain aja, yang lain. Baik, kalau begitu saya wakili. Boleh ya Pak? Boleh. Karena mengingat waktu, maka saya jelaskan bahwa hal positif dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terlihat dari budaya di daerah Tanggamus. Berikutnya, Pak Hidayat.
kami sepakat hal positif yang dapat kita pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, guru berperan sebagai penuntun. Kita dapat menuntun anak-anak mengarahkan ke arah yang lebih baik. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya kurang bagus dijadikan bagus. Kemudian yang kedua, guru diibaratkan sebagai penyemai benih. Dimanapun benih itu berada, kalau dirawat dengan baik, insya Allah akan menghasilkan yang baik. Tapi sebagus apapun benih itu, kalau memang tidak dirawat dengan baik atau tempat penanamannya tidak baik, maka dia juga belum tentu berkembang dengan baik. Yang ketiga, menyatukan budi pekerti, watak, dan karakter menjadi perpaduan yang harmonis. Tentu saja kalau ketiga hal ini menyatu menjadi perpaduan yang harmonis, maka akan menciptakan generasi yang berkualitas. Yang keempat, permainan menjadi bagian dari pembelajaran. Jika pembelajaran itu diterapkan dengan permainan, maka anak-anak akan menyukai dan menjadi tertarik untuk mempelajarinya. Kemudian pendidikan yang berpihak kepada anak. Anak didik itu adalah ibarat jadi kita harus seperti menghamba kepada anak. Apapun itu, kita harus membuat anak itu menjadi generasi yang benar-benar bisa dibanggakan. Berikutnya, bagaimana Bu Apridayani? Apakah sinyal sudah bisa jangkau? Selanjutnya, silakan Bu Apridayani. Selanjutnya. Ya, tadi mohon maaf Bapak, karena tadi sinyalnya terpental-pental. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih Bu Puspita sudah menghandle semuanya. Saya lanjutkan tentang pemikiran KHD yang dapat kita lihat dari budaya daerah Tanggamus. Yang pertama, yang kami ambil adalah Begawi Jejama sesuai dengan moto Tanggamus. Di sini terlihat ada moto Tanggamus, terlihat di sana ada logonya adalah Begawi Jejama. Apa itu Begawi Jejama? Begawi Jejama itu sama saja dengan gotong royong Bapak, atau kerjasama. Nah di sini kita lihat, kita contohkan di sini ada kerjasama antara para pelajar. Kita lihat gambar sini ada pelajar yang sedang membuat pagar, dibuat pagar di sekolah. Kemudian yang kedua ada permainan, sehingga di sini tercipta permainan dan ada drum band. Nah, Begawi Jejama ini di sini kita harapkan nanti ada terciptanya cipta karsa, karya dan pekerti atau tenaga, sehingga terjadilah keseimbangan dan keselarasan hidup untuk para pendidik kita, para peserta didik kita. Maaf. Next. Kemudian yang kedua, kita lihat di sini adalah kita contohkan sebagai pengenalan budaya daerah dalam pendidikan di sekolah. Sesuai dengan Pergub Lampung, Pak, Peraturan Gubernur Lampung nomor 30. Suaranya Bu Iya, Pak. Maaf, suaranya memang agak jauh. Coba agak jauh dari mic. Ya, baik. Ya, pengenalan budaya daerah dalam pendidikan di sekolah. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung nomor 39 tahun 2014 tentang mata pelajaran bahasa dan aksara Lampung yang dimasukkan dalam mata pelajaran lokal wajib pada jenjang satuan pendidikan dasar dan menengah. Itu dasarnya Pak, sehingga di sini kita di sekolah kita masukkan ada bahasa dan aksara Lampung. Kita lihat ada bahasa dan aksara Lampung yang diterapkan dalam sekolah sehingga anak-anak tidak ketinggalan dengan budaya kita sendiri. Sehingga anak-anak bisa mengenal apa itu bahasa dan aksara Lampung itu sendiri. Seperti kita contohkan di situ ada aksara Lampung yang terdiri dari Tagangapa dan Pabama dan seterusnya. Kemudian selain bahasa dan aksara Lampung juga kita mengenalkan budaya daerah dalam sekolah. Contohnya ada tari, di sana ada tari Siger Penguntin. Di mana tari Siger Penguntin ini tari yang sering digunakan untuk menyambut para tamu ketika ada kegiatan di sekolah maupun kegiatan di luar sekolah. Jadi ada Siger Penguntin yang digunakan untuk menyambut tamu. Kemudian selain itu ada juga budaya yang memperkenalkan tapis. Itu Pak ya. Sehingga dengan adanya pengenalan budaya dalam pendidikan di sekolah yang kita hubungkan dengan pemikiran dari KHD itu sendiri bahwa adanya nanti kerjasama atau Begawi Jejama, kemudian terciptalah keselarasan pada hidup anak-anak didik kita semuanya. Next. Nah, kemudian yang ketiga, budaya yang kita ambil adalah budaya arak penganten atau ngarak maju. Nah, ini masih kental budayanya Pak di daerah Tanggamus khususnya, di mana di dalam arak penganten ini atau ngarak maju itu terdapat
beberapa gabungan, Pak. Ada gabungan pencak kakot di sini. Kemudian ada tari keser. Pencak kakot itu biasanya dilakukan oleh para laki-laki. Para laki-laki remaja, Pak, khususnya. Remaja itu biasanya pada pelajar SMP atau SMA yang sering terlibat di sana. Kemudian ada tari keser atau dan tari kudat. Nah, ketiga ini itu akan dipadukan, akan berjalan ketika ada namanya butabuh, Pak. Jadi ada semacam alat musik Lampung, butabuh, pakai menggunakan, kalau kita itu rebana ya Pak ya, kalau untuk bahasa Indonesianya, tapi kalau untuk bahasa Lampungnya itu ada ketipung. Nah, ketika ketipung itu, butabuh itu mulai dibunyikan musiknya, maka tarian ini, pencak kakot, kemudian tari keser dan tari kudat itu akan berjalan seirama, seiring dengan butabuhnya ketipung tadi Pak. Dan dengan begitu juga pengantinnya mulai berjalan pelan-pelan mengikuti iringan musik tadi dan iringan dari para pencak kakot dan sebagainya tadi Pak. Itu budaya arak pengantin yang masih ada. Nah, dengan adanya budaya arak pengantin ini kita berharap pemikiran KHD itu tercipta di sini dengan adanya kerjasama dari berbagai pihak, dari berbagai pihak di sini, akan terciptanya suatu cipta karsa dan karya atau pekerti di sini tenaga, sehingga adanya keselarasan dan keseimbangan antara hidup para anak-anak didik kita kelak di masa yang akan datang. Terima kasih. Selanjutnya next. Kemudian hal positif apa sih yang kita ambil dari pemikiran KHD yang bisa kita terapkan di sekolah? Kita ambil salah satunya adalah guru sebagai penuntun. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Puspita bahwa penuntun itu adalah menuntun siswa untuk menuju ke jalan yang lebih benar, lebih baik lagi. Sehingga dengan kita menuntun siswa tersebut, kita bisa mengarahkan siswa dengan ke arah yang lebih baik lagi. Sesuai dengan terwujudnya semboyan pendidikan KHD, yaitu Ingar Sesung Telodo, sebagai pendidik kita berada di depan itu sebagai teladan. Jadi kita harus memberikan contoh yang baik kepada peserta didik kita. Bagaimana caranya peserta didik mengambil hal-hal positif yang kita ajarkan kepada mereka. Kemudian yang kedua ada Ikmadio Mangunkarso, itu adalah sebagai guru kita berada di tengah sebagai penyemangat. Jadi selain kita memberikan teladan, kita pun memberikan penyemangat pada anak-anak kita. Menyemangati mereka agar sekolahnya rajin, kemudian menyemangati mereka agar sekolah itu tidak tertinggal, kemudian menyemangati mereka agar bagaimana caranya mereka tidak hanya belajar tergantung dari sekolah saja, tapi mereka bisa memperoleh ilmu dari luar sekolah, mencari pengalaman yang seluas-luasnya, karena yang namanya mendidik itu adalah membiarkan anak untuk mencari pengalaman sendiri, sehingga mereka memperoleh pemikiran sendiri dan memperoleh apa sih artinya mereka sebagai peserta didik atau sebagai siswa itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah Tuturi Handayani, di mana sebagai seorang pendidik kita berada di belakang itu sebagai pendorong. Maksudnya mendorong bukan mendorong ke arah yang lebih buruk, tapi mendorong anak atau siswa kita agar mereka lebih kreatif, kemudian mereka bisa menciptakan hal-hal yang positif sehingga terciptalah pendidikan di Indonesia yang lebih baik lagi. Terima kasih. Itu saja mungkin Bapak dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan Bapak Ibu. Baik, demikianlah pemaparan hasil diskusi dari penyaji. Selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab dan kami persilakan untuk 2 orang penanya. Silakan jika ada dari Bapak atau Ibu yang ingin bertanya. Saya coba ya. Ibu Jumitri. Oh iya, ya, silakan Bu. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. mungkin bukan bertanya, tapi mungkin lebih ke tanggapan seperti itu ya. Ya, tadi ada contoh dalam budi pekerti itu adalah
drum band di sekolah gitu ya Ibu Afrida ya. Nah, itu kalau menurut kelompok 1 itu bagaimana drum band itu dalam konteks budaya Lampung seperti itu. Terima kasih. Ya. Baik, silakan kepada penjawab pertanyaan. Saya ulangi lagi, pertanyaannya adalah di slide ada terdapat gambar drum band, lalu bagaimana hubungannya dengan keterkaitan antara budi pekerti atau budaya Lampung gitu ya Bu Jumitri, kalau bisa saya simpulkan. Ya, silakan Bu Dian. Ya, terima kasih Bu Jumitri atas tanggapannya. Saya berusaha untuk menjawab, tapi nanti kalau ada kurangnya silahkan ditanggapi dari teman-teman kelompok yang lain. Baiklah, di slide tadi memang untuk pegawai jejama kami masukkan drum band di slide kami. Kenapa? Karena drum band itu ada kolaborasi. Jadi ketika kolaborasi itu tidak terpadu, maka tidak akan harmonis suara yang keluar. Kemudian hubungannya tentang budaya Lampung, dari drum band itu kita bisa membuat lagu-lagu Lampung itu diperdengarkan dengan lebih apik, dengan lebih harmonis begitu. Jadi juga bisa mengenalkan adat budaya Lampung dengan pakaiannya. Jadi ketika nanti perform di daerah mana begitu ya, kita bisa pakai lapisnya, kemudian ada yang mayoritas pakai sigel atau apa. Jadi memang di sekolah drum band itu sebagai satu program yang nantinya mendukung pengenalan budaya di tingkat yang di luar daerah begitu, perform di luar daerah. Mungkin itu ada yang menanggapi, ada yang menambahkan. Bagaimana atau Dimitri? Apakah masih kurang jelas atau kurang kuat? Saya pikir mantul ya. Ya, jadi artinya walaupun kita menggunakan drum band, tetapi iringan musik yang kita mainkan itu menggunakan lagu orang Lampung, kemudian pakaian yang kita gunakan juga menggunakan pakaian adat Lampung. Mungkin seperti itu ya kalau saya tangkap ya. Iya, Bu, begitu. Terima kasih. Ada yang lain? Bu Puspita? Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Siapa tahu ada yang mau menanggapi? Jika tidak ada, apakah dari Bapak dan Ibu masih ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana kelompok 2 ya? Masih ada yang ingin ditanyakan? Ya. Kalau tidak langsung aja berikan kesempatan pada kelompok baru. Iya, silakan Pak Abdul. Tadi pemaparan dari Bu Afrida ada yang sedikit tentang budaya Tanggamus, yaitu budaya arak pengantin. Budaya arak pengantin itu untuk penerapannya dalam kegiatan sekolah itu siapa gitu, atau apa yang bisa diterapkan dari budaya arak pengantin itu untuk agar saya bisa mendapatkan gambaran untuk kedepannya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Langsung jawab Bu Puspita. Iya Bu, silakan. Tadi penerapan arah pengantin di sekolah. Ya, terima kasih Pak Afif. Saya coba menjawab. Nanti Bu Afrida menambahkan ya Bu. Nah, jadi maksudnya arak pengantin tadi, ketika dimasukkan ke dalam sekolah, di arak pengantin tadi Bu Afrida sudah menjelaskan bahwa yang nari itu kebanyakan siswa SMP atau siswa SMA. Jadi penerapan di sekolahnya, kami di sekolah itu mengajarkan di ekstrakurikulernya tariannya, kemudian kami juga menjelaskan maknanya arak pengantin itu apa. Di situ ada gotong royongnya, kemudian ada kerjasamanya. Jadi ketika nanti mereka terjun ke masyarakat, mereka tidak kaget lagi, oh ada arak pengantin, nanti kami bisa ikut, kami bisa bantu, seperti itu Pak. Jadi mungkin ketika penerapan di sekolah,
dengan itu siswa yang menari tadi diajarkan tariannya, tentang prosedurnya, bagaimana cara-cara apa yang tadi saya share, apa itu yang Bu Afrida yang lebih tahu untuk prosedurnya. Ya, Bu Afrida mungkin ditambahkan. Saya menambahkan, kenapa tadi arak pengantin, seperti saya sudah jelaskan tadi, bahwa ketika arak-arakan pengantin itu yang banyak terlibat adalah siswa SMA dan SMP. Nah, siswa SMA dan SMP ini khususnya kalau di sekolah saya, maaf ini ya, di sekolah saya memang rata-rata pelajar SMA-nya itu rata-rata sudah bisa ada semacam semacam wadah untuk mengajarkan itu. Kebetulan ada guru kami di sekolah kami yang khusus mengajarkan seperti itu. Nah, sebenarnya arak pengantin itu memang di luar dari sekolah, tapi untuk di dalam sekolah pun itu sering kita gunakan. Contoh, ketika kita akan mengadakan wisuda untuk lulusan kelas SMA, lulusan kelas 12 SMA, kita menggunakan para pelajar yang tergabung dalam Pincakapot seni tadi ya, itu untuk mengiringi wisudawan masuki ruangan. Jadi ketika wisudawan mau masuk ruangan, kita iringi dulu dengan para Pincakapot dengan tari segala macam dan butabu itu tadi. Jadi bukan hanya digunakan untuk arak pengantin mungkin untuk kita di luar, tapi kita mengajarkannya sudah di dalam sekolah. Itu Bapak. Jadi di dalam sekolah itu sudah diajarkan, sehingga ketika para wisudawan, kita mau wisuda anak kelas 12 kelulusan itu, kita mengiring anak-anak itu memasuki ruangan dengan menggunakan pincak itu Pak. Pincakapot, kemudian ada tarinya, ada butabuhnya, kita mengiringi seperti itu. Itu Bapak. Iya, terima kasih Bu Afridayani. Bagaimana Pak Afif? Ya, cukup. Apakah sudah jelas? Kira-kira kami, iya Pak Muhari, ini dibuka untuk berapa pertanyaan ya Pak? Ya cukup saja waktunya, karena masih ada kelompok lain, untuk ditutup saja untuk kelompok 1. Sekarang waktunya langsung diserahkan ke kelompok 2 untuk presentasi. Ya. Baik rekan-rekan semua, demikianlah hasil presentasi dari kelompok 1A kelas 10, dari kelompok 1 kelas 10A. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Saya Puspita Femilia Sari sebagai moderator undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kelompok 2 presentasi gantian. Silakan Bu Ayu. Ya, Bu Jumitri sudah siap? Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu kembali di acara tatap muka lewat Zoom, lewat meeting ini. Di sini kami kelompok 1, kelompok 2 kelas 10A akan mempresentasikan tentang pemikiran dan desain pembelajaran IHD. Di sini kelompok 2 terdiri dari 4 orang. Yang pertama Ibu Jumitri, kedua Pak Afisa Afif, dan yang ketiga ada Pak Roid Kamaludin, dan saya sebagai moderator bernama Ayu Lestari. Di sini penyajinya adalah Ibu Jumitri, dan penanya dan penjawab nanti kami bisa bersama-sama. Sedangkan notulen di sini ada Pak Roid Kamaludin untuk ya. Dan untuk penyajinya bisa kita langsung saja kepada Ibu Jumitri, kami persilahkan. Ya, baik. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Terdengar Ibu. Ya, 10 menit ya. Ya, Pak. 10 menit. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Di sini saya coba untuk share screen.
Mohon izin share-nya Pak, share screen-nya Pak. Bu Sumitri yang menambahkan slide ya? Iya Pak. Mohon izinnya Pak. Oh ya. Ini share-nya belum aktif. Halo Bapak. Ya, itu. Ini PowerPoint saya belum bisa di-share ini. Mohon untuk diizinkan. Ada kendala kali? Gimana Bapak Ibu, apa sudah terlihat? Sudah Bu? Iya, sudah Bu. Iya. Di sini sebelumnya perkenalkan bahwasanya kelompok kami itu ada Pak Afif, kemudian Bu Ayu, saya sendiri sebagai presentator, Dimitri, dan Pak Roid. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemikiran dan desain pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwasanya pendidikan itu adalah menuntun. Jadi menuntun siswa sesuai dengan kodratnya, ya. Kemudian yang kedua itu ibarat seorang petani, kemudian yang ketiga budi pekerti, yang keempat bermain, kemudian yang kelima itu berpihak pada anak. Apa yang dimaksud menuntun di sini bahwasanya dengan karakteristik siswa yang berbeda-beda, baik secara fisik maupun secara mental, anak memiliki kodrat dasar yang berbeda-beda. Maka dengan ini apa yang perlu diubah? Yang perlu diubah adalah lakunya, bukan dasarnya. Karena dasar, sifat dasar daripada anak-anak itu memang bawaan sejak lahir seperti itu. Jadi yang dirubah itu lakunya. Ya. Selanjutnya, guru itu ibarat seorang petani, di mana ketika menanam jagung, meskipun jagung itu bibitnya bagus, tetapi ditempatkan di tempat yang gersang, bisa jadi jagung itu tumbuh, tetapi tidak akan optimal. Namun sebaliknya, apabila bibit jagung itu kurang baik, tetapi ditempatkan di lahan yang subur, ada sinar matahari, pengairan yang cukup, insya Allah jagung tersebut akan tumbuh dengan baik. Seperti itu halnya dengan seorang guru terhadap siswanya. Bisa jadi siswa tidak memiliki potensi atau karakter yang baik, mungkin dalam hal kecerdasan, ya, atau mungkin tingkah laku, tetapi berkat ketelatenan daripada seorang guru yang merawat anak itu, mengasih, asah, asuh, akhirnya bisa jadi seperti yang kita harapkan, menjadi pelajar yang bagus, menjadi siswa yang bagus dalam lakunya atau perilakunya. Kemudian yang ketiga, budi pekerti, ya. Di mana di sini ditanamkan dalam konteks di sekolah itu ditanamkan contoh saja bermain musik, kemudian gotong royong sekolah melalui kerja bakti, ya, Jumat bersih seperti itu, kemudian menapis, ya. Nah, menapis ini yang diterapkan di sekolah saya itu adalah menapis untuk membuat slayer. Jadi nantinya slayer itu akan dipakai ketika lulus. Jadi ada tulisan alumni SMP Negeri 1 Talang Padang, kemudian ada ciri khasnya, bentuk tapisnya seperti itu. Jadi hasil dari tapis nanti akan dipakai oleh siswa itu sendiri pada saat
perpisahan seperti itu. Nah, fungsinya yaitu bagaimana siswa kita bisa terolah dalam cipta, rasa, dan karsanya sehingga menimbulkan energi positif dalam diri siswa. Nah, ini menurut filosofi pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara yaitu tentang bagaimana olah hati, olah raga, olah karsa, dan olah pikir sehingga nantinya harapannya pelajar kita itu pelajar yang punya karakter religius, nasionalisme, mandiri, integritas, dan gotong royong. Yang keempat, bagaimana membuat proses pembelajaran itu seperti bermain. Karena pada dasarnya sekolah itu adalah taman siswa. Jadi bagaimana menjadikan sekolah itu sebagai taman. Sehingga siswa itu tidak menyadari ini sebenarnya belajar atau bermain, gitu, seperti itu. Artinya bagaimana kita mendesain pembelajaran itu menarik sehingga siswa itu mengikuti proses pembelajaran itu layaknya bermain. Karena sifat daripada anak itu bermain seperti itu. Nah, di sini di sekolahan saya yang diterapkan yaitu bagaimana mengajarkan mata pelajaran sejarah itu dengan study tour ke Museum Lampung ya yang ada di daerah kita. Kemudian dalam mengajarkan materi IPA misalnya, ini bermain dengan beberapa botol diisi air dengan ketinggian yang berbeda-beda. Yang di sini guru bisa mengajarkan siswa bagaimana tinggi rendahnya nada melalui bermain memukul botol yang berisi air tersebut. Selain itu ada juga bermain lari karung seperti itu. Di sini mengajarkan siswa tentang hubungan kecepatan dan waktu. Nah, ini ada hubungannya dengan pelajaran IPA juga seperti itu. Di mana semakin cepat larinya, waktu yang dibutuhkan akan semakin singkat. Jadi permainan itu semuanya prosesnya masih mengandung teori-teori belajar juga. Jadi bagaimana mengajarkan anak itu belajar sambil bermain. Yang kelima, bagaimana seorang guru itu bisa berpihak kepada anak. Misalnya saja dalam kondisi seperti ini, bentuk penghambaan guru kepada anak salah satunya adalah guru mengadakan guling atau guru keliling. Jadi meskipun kalau di SMP ini jangkauannya lebih jauh dibandingkan sekolah SD gitu ya, mungkin masih dalam satu lingkup atau lingkungan tersebut. Tapi kalau udah SMP memang rumahnya sudah mulai jauh-jauh. Ya, di sini dituntut bagaimana seorang guru itu bisa berpihak, menghamba kepada anak, datengin satu persatu seperti itu. Kemudian juga kalau yang satunya ini bagaimana guru bisa menjadi sahabat atau teman curhat seperti itu ya. Ya. Kemudian sudah cukup itu. Ya, nilai positif Ki Hajar Dewantara. Nilai positif Ki Hajar Dewantara dalam konteks budaya Lampung bahwasanya nilai-nilai positifnya yaitu religius, kreatif, gotong royong, dan mandiri. Religiusnya di mana? Nah, di sini Gubernur Lampung merancangkan bahwasanya ada program Lampung Mengaji. Ini juga disambut oleh Bupati Tanggamus, Ibu kita Dewi Handayani, dengan peraturan daerahnya bahwasanya bagaimana cara pemberantasan buta aksara Al-Quran melalui perdanya seperti itu. Kemudian ini ada sudah tadi ya di kelompok 1 itu ya ada tabuhan rebana dan pencak silat seperti itu ya. Ini untuk mengiring pengantin. Kalau di dalam konteks sekolahan saya itu dalam rangka akreditasi untuk menyambut asesor ya datang itu. Jadi diadakan siswa-siswa itu bermain rebana dan pencak silat seperti itu untuk menyambut tamu seperti itu. Kemudian dalam konteks budaya Lampung yang menunjukkan kreatif bahwasanya di Tanggamus ini tolong dipercepat dulu. Sudah ada perhatikan. Tapis, kemudian di sini karena banyak kopi, di sini juga ada bubuk kopi ulu belu. Kemudian ada aneka rasa keripik pisang kepok yang mandul ya.
Kemudian mandiri ditunjukkan dengan bahwasanya secara ekonomi rakyat Tanggamus, masyarakat Tanggamus itu mandiri ya, melalui berbagai olahan. Kemudian gotong royong pun masih tetap bisa dijalankan itu dalam pembuatan rumah, kemudian ketika ada kematian, kemudian ketika menanam padi di sawah seperti itu. Ya, nilai positif KHD di sekolah yaitu yang kami terapkan itu mewujudkan budaya gotong royong dalam lingkungan sekolah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon tanggapannya. Terima kasih. Ya, sekian. Dan untuk kelompok kepada Ibu Jumit, saya persilahkan. Ya, satu penanya saja ya. Atau bertanya. 10 menit. 10 menit. Ya, saya persilahkan untuk pada siapa yang akan bertanya atau menanggapi presentasi kami. Saya dengan Nikmah Ranti. Iya, Ibu Nikmah. Ya, saya Nikmah Ranti dari kelompok 1. Ingin menanyakan dari semua tadi hampir lengkap saya lihat ya. Tapi saya ingin sesuai topik diskusi yaitu sepakati satu hal positif dari pemikiran KHD yang pertama tadi yang akan diterapkan di kelas atau sekolah. Dari pemikiran KHD yang dari menuntun dan lain-lain sebagainya, tapi disepakati satu hal positif saja. Terima kasih. Ya, baiklah, di sini Ibu Nikmah nanti bertanya, kami memilih salah satu saja yang harus disepakati untuk dalam pemikiran KHD ini ya Bu ya. Ya. Baiklah, untuk kelompok kami atau Pak Roid atau Pak Hafiz bisa menanggapi. Ya, bagi tugas. Yang menanggapi siapa? Bapak Hafiz? Yang akan menanggapi siapa? Mungkin saya sedikit akan menanggapi dari pertanyaan Bu Nikmah. Biasanya yang kita sepakati dari diskusi kelompok kami yaitu budaya gotong royong. Budaya gotong royong itu yang kami terapkan di sekolah itu bisa seperti gotong royong dalam hal kesehatan, seperti senam sehat atau budaya mengumpulkan sesuatu untuk kegiatan kemanusiaan seperti bencana alam atau musibah dan lain sebagainya untuk gotong royong untuk membantu orang-orang yang membutuhkan seperti itu dalam kegiatan Jumat sehat atau Jumat kemanusiaan seperti itu. Mungkin ada tambahan sedikit dari Pak Roid atau dari kelompok kami, silakan. Gimana? Sudah cukup? Itu saja Bu. Sudah cukup jelas atau belum? Iya, saya bisa mengambil kesimpulan. Oh iya. Ya, jadi Ibu, saya bisa mengambil kesimpulan. Ya, bagaimana Bu Nikmah? Apa sudah puas atau dari Ibu yang lain bisa menambahkan atau Bapak yang lain? Jadi menurut kelompok Bapak Ibu, kelompok 2, hal positif yang sangat terlihat di kelas atau sekolah Bapak Ibu tentang gotong royong ya, yang saya pahami ya. Iya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, segitu aja Bapak, Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Terima kasih kepada Ibu Nikmah dan Pak Hafiz sudah memberikan jawabannya. Saya kembalikan lagi kepada Pak Isra. Atau saya tutup dulu ya, Pak ya? Sudah cukup waktunya karena waktu kita dibatasi waktu. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, Bapak Ibu, saya mengucapkan yang sangat bagus pada kelompok 1 dan kelompok 2 kelas A Kabupaten Tanggamus. Instruksi dilaksanakan dengan baik. Presentasi menarik.
tampilan menarik, ya. Maka saya harap kebaikan-kebaikan yang telah Bapak Ibu buat mulai hari ini bisa diteruskan di kegiatan yang lainnya. Ya. Sekarang Bapak Ibu buka chat, di situ saya kirimkan link Jamboard yang nanti kalau Bapak Ibu bisa akses bisa mengisi di situ. Maaf Pak, suara Bapak dubbing. Oh ya, hanya lain kali jangan ya. Sudah bisa akses Bapak Ibu. Kita maklumnya aja. Akses ditolak, Pak. Di chat. Link akses ditolak, Pak. Ditolak, Pak. Saya sudah coba masuk. Deny. Oh, ditolak, duh. Sebentar. Ini salah lagi nih. Iya Pak, ditolak juga. Oh gitu ya. Oh gini aja lah. Kita semua Bapak Ibu, berhubung ini saya ada kendala dalam mengirim link. Bapak Ibu kan salah satu kelompok masing kelompok mau menyampaikan hal positif dari kegiatan hari ini. Jadi kelompok siapa yang mewakili hal positif apa yang diperoleh dalam diskusi hari ini. Kelompok satu saya diwakili oleh siapa? Dua. Halo Pak. Sebab satunya tidak dimut. Halo Pak, maaf Suara Pak. Bapak double Pak. Jadi itu dubbing terdengarnya. Sebentar, saya karena saya kan dua-duanya ini masalahnya. Oh gitu. Bentar. Jelas. Ayo silakan disampaikan hal-hal positif apa yang Bapak Ibu dapatkan dalam diskusi hari ini. Bisa dikirim di chat dan bisa disampaikan oleh sana. Silakan Ibu. Ya Pak ya. Siapa kelompok dulu? Siapa dulu? Kelompok siapa dulu Pak? Satu atau dua? Satu dulu. Satu, siapa teman-teman? Saya coba sedikit, nanti yang lain nambahkan boleh ya Pak ya? Ya boleh. Jadi terima kasih. Hal yang positif yang saya dapat dari diskusi hari ini adalah yang pertama, jadi nambah wawasan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemarin kami dapat satu pemikiran itu, tapi penjelasan hanya dari satu. Tapi ketika diskusi dari beberapa orang menjadi satu, sehingga pemikiran itu lebih masuk ke otak kita, gitu. lebih tertanam, lebih mudah dicerna, begitu. Kemudian yang kedua, terjadi kolaborasi yang apik antara kami kelompok yang tadinya kami tidak tahu, tidak kenal, tidak saling mengetahui, dan tidak berbeda pikiran antara satu dengan yang lain. Ketika diskusi kelompok, kami jadi paham, oh ini ternyata si ini berpikir begini, si ini berpikir begini, si ini berpikir begini, dan akhirnya kami jadi suatu perpaduan yang harmonis, yang menghasilkan suatu presentasi yang dipresentasikan tadi, sehingga dapat dicerna oleh semuanya. Kemudian yang ketiga adalah itu saja dulu Pak. Mungkin itu saja dulu. Mungkin yang lain silakan menambahkan. Mohon maaf. Ya. Kita berikan waktu.
kelompok 2. Hal-hal apa positif apa yang Bapak dapatkan setelah melakukan diskusi hari ini? Yang tidak berbicara bisa menulis di chat. Ya, Pak Muhari, Ya. izin, Pak. Ya, silakan. Saya melihat juga di aktivitas di Facebook. Untuk kelompok 2 kami hal pemikiran tentang Kiai Haji Dewan KHD yang bisa diterapkan di sekolah kami, Pak. Terutama tadi menambah wawasan saya pribadi tentang kebudayaan dari daerah Lampung ternyata banyak sekali, seperti tadi penyambutan waktu pengantin, seperti pencak silat. Itu menambah wawasan saya bisa diterapkan di sekolah kami. Mungkin itu, Pak, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oh ya. Terima kasih Bapak telah menyampaikan pendapatnya secara literasi terkait dengan hal-hal positif dari pemikiran KHD yang diterapkan dalam budaya daerah maupun di kelas atau sisi sekolah. Kalau sekarang coba di sisi chatnya, silakan. Bapak Ibu silakan chatnya diisi. Kalau belum sempat menyampaikan pendapat secara lisan, bisa mengirimkan di chatnya. Ya, ini Pak Hidayat Ahmad. Saya screen dulu Pak Ahmad Hidayat. Yang lain yang siap berbicara, ayo berbicara. Masih ada waktu nih. Boleh Pak, saya menambahkan sedikit. Jadi kemarin kami benar-benar menjadi akrab ya Pak dengan adanya diskusi ini, jadi saling mengenal, kemudian tambah wawasan, bertukar pikiran. Kami juga merasa kagum gitu Pak, ada kreativitas teman-teman yang lain gitu yang ditampilkan pada slide itu, ada yang menambah pengetahuan kami. Kemudian kami juga lebih mengenal sosok Ki Hajar Dewantara. Di kelompok kami juga akhirnya punya sosok KHD juga, Pak. Ki Hidayat Dewantara, Pak. Jadi kemarin kami bercanda aja. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil nilai positif dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, Pak. Itu saja. Oke, Bu, ternyata banyak yang memperoleh nilai positif dari pembelajaran yang dilakukan oleh Hajar Dewantara. Saya bacakan juga ini yang positif yang belum sempat disampaikan secara lisan. Mohon diperhatikan. Dari Bapak Hidayat Ahmad. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diterapkan dalam pembelajaran. 1. Belajar karakter itu dengan contoh atau keteladanan, bukan dengan paksaan dan hukuman. Yang kedua, guru itu memberikan bimbingan dalam kenyamanan, bukan mendikte dan hanya mengajarkan. Nah, kemudian ada lagi, pembelajaran itu murid yang aktif dan berperan, guru yang mendorong dan memberikan dukungan. Kemudian Bu Puspita ini, alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapat dari diskusi ini, bisa mengetahui lebih dalam tentang pemikiran KHD. Nah, sekarang masih ada dari Bu Aprida menambah wawasan. Sebelum pertemuan hari ini kita akhiri, ada enggak pertanyaan dari Bapak Ibu atau harapan dari Bapak Ibu? Silakan. Saya Pak Dimitri. Silakan. Ya.
Ya, saya ingin bertanya, mungkin bukan dalam konteks presentasi ini, tetapi ini Pak soal daftar hadir kita, presensi. Pak, gimana kalau kita presensi yang di link itu lupa ngisi Pak, karena kemarin itu asik itu kita diskusi kelompok asik sampai sore lupa ngisi daftar hadir yang di link itu Pak. Gimana itu Pak? Yang lupa? Iya. Ya Pak. Jangan lupa Anda jelas berapa. Tapi hari ini Pak usahakan bisa mengisi daftar hadir ya. Jadi isi daftar hadir itu 2 kali ya Pak sehari ya? Siang dan pagi. Ya. Bapak Ibu, waktu yang telah direncanakan sudah berakhir. Jadi pukul 8 sampai 9:30. Saya apabila dalam menemani Bapak Ibu mengikuti kegiatan diskusi dari ini ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kendala kita harapkan bisa teratasi. Nah, misalnya suasananya tidak baik, ya kita maklumi. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat seterusnya untuk bisa melaksanakan aktivitas berikutnya. Demikian Bapak Ibu, saya akhiri. Saya ucapkan selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, jangan live dulu. Tampilkan videonya akan saya ambil screen. Ya, ambil screen dulu. Sebentar, ini saat Pak Kamal, tolong videonya. Ya, Pak Kamal belum masuk nih, videonya dimasuk. Kita tunggu ya. Diulang lagi mungkin Pak. Sini aja saya ambil screen. Nah, Bapak Ibu, sudah semua nih. Ya, sudah selesai ambil lagi ya. Kita ambil fotonya lagi. Ambil foto lagi. Sebentar. Ya. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak Ibu. Bapak Ibu, selamat untuk melaksanakan aktivitas berikutnya. Dari saya Selamat.
bekerja, selamat beraktivitas Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Pak. Ya. Boleh live ini ya Pak? Boleh.